Maafkan tapi tetap dianggap salah. Saat ini kasus Tom Lembong sedang hangat diperbincangkan tentang mengenai abolisi yang diberikan presiden kepada dirinya. Kenapa jadi perbincangan hangat? Karena seperti kita ketahui bahwasanya abolisi itu memiliki arti adalah kalau presiden memaafkan kasusnya atas persetujuan dari DPR, tapi tetap dianggap bersalah. Sehingga muncul perbincangan di masyarakat bahwasanya menganggap Pak Tom Lembong ini kan hanya menjalankan perintah ya. Tapi kenapa yang memerintah itu sampai saat ini tidak diproses? Hanya Pak Tom Lembong saja yang dicap sebagai orang yang bersalah. Kalau kita flashback ke cerita masa lalu seperti kasusnya Ferdy Sambo dan Baradae, kasus Ferdy Sambo itu dan Baradae divonis hukuman 1,5 tahun karena kan ia ikut perintah dari Ferdy Sambo. Sedangkan Ferdy Sambo sendiri pada pengadilan tingkat pertama itu kena vonis hukuman mati. Dan sekarang di MA dapat putusan bahwasanya dihukum seumur hidup. Kalau kasusnya Ferdy Sambo ini, kita lihat yang memerintah itu hukumannya lebih berat loh. Kalau di kasusnya Tom Lembong, kita bisa lihat bahwasanya saat ini yang memerintah Tom Lembong saat itu tidak diketahui dan tidak tahu apakah ada diproses. Nah, pada saat itu juga Baradae mendapat juga dukungan daripada masyarakat Indonesia dikarenakan kejujuran dia. Dia baik dalam bersidang dan dia kooperatif. Plus juga dia good looking. Sama juga seperti Pak Tom Lembong. Ia baik, kooperatif, dan juga jujur bahwasanya ia hanya mengikuti perintah atasannya. Tapi hanya nama dia saja yang dicap sebagai orang yang bersalah dalam melakukan impor gula yang merugikan negara katanya. Padahal pada fakta sidangnya, Pak Tom Lembong juga bersifat kooperatif, baik, jujur, dan good looking juga, serta mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi hakim memvonis Pak Tom Lembong dianggap bersalah karena merugikan negara dan divonis hukuman 4,5 tahun. Dan karena kegaduhan yang terjadi, masyarakat bisa menilai bahwasanya Pak Tom Lembong sama sekali tidak melakukan korupsi dan tidak melakukan kesalahan, maka muncullah abolisi dari presiden atas persetujuan DPR. Jadi rasanya agak aneh ya terhadap kasus ini. Kalau kita bandingkan dengan kasus Ferdy Sambo sebagai atasan Baradae mendapatkan hukuman yang lebih berat ketimbang dari Baradae. Sedangkan kasus Pak Tom Lembong, ia menjalankan perintah atasannya. Tetapi sampai saat ini belum ada informasi mengenai atasannya dilakukan proses hukum ya. Yang jadi pertanyaan, abolisi memang menghentikan proses hukum. Tapi apakah proses hukumnya juga berhenti untuk yang memerintah Pak Tom Lembong? Pak Tom Lembong kayak dijadikan kambing hitam gitu.